Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, karena saya bukan ketua PBNU, sudah mantan. Saya melihat kegaduhan yang terjadi di Tangerang, saya terpanggil juga. Saya hanya tertarik di PSN. Saya nggak bicara yang proyek politiknya, cuma bisnis. Nah, PSN ini dalam keagamaan menamakan Ihya Ilmawat, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Kita ini membahas itu. Kalau ada tanah terlantar, kecuali kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Kita dosa. Dan kita begitu. Ya, kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Kalau kita bersyukur malah. Adapun ada hal-hal yang ya sifatnya sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Kiai, ini kan ASN ini kan udah masuk di wilayah PIK gitu. Apakah nanti juga dipikirkan aksesnya? Karena kan akses masyarakat itu lebih penting untuk sampai di sana. Apakah itu nanti akan dikawal sampai akhir? Saya singgung namanya bahasanya marofikil ammah. Nanti PS itu akan ada masjid, taman, ada barangkali ada rumah sakit atau klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dimudahkan rezeki, selalu di dalam kesehatan. Yang terpenting itu adalah selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita saksikan di awal tadi, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kiai Agil Syirat, bahwa menghidupkan lahan yang mati, lahan yang kosong, menurut beliau itu adalah sebuah hal yang mesti, dan justru berdosa jika tidak lahan itu dipergunakan dengan baik. Benarkah kita akan berdosa dengan hal itu? Dan beliau menyinggung tadi masalah ahyaul mawat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan statement yang telah disampaikan oleh Kiai Agil Syirat tadi, sebagian warga ada beranggapan bahwa itu adalah bentuk dukungan Kiai Agil Syirat terhadap PIK 2, yang mana perseteruan warga Banten dengan pihak PIK 2, yakni Agwan, yang kita tahu bahwa Agwan bukanlah seorang muslim. Nah, tentunya kita akan membahas ini nanti, ya, yang mana apa sih itu ahyaul mawat, kemudian syarat-syarat ahyaul mawat, apakah iya kita berdosa jika tidak mengaktifkan lahan tersebut, yang mana kita tahu bahwasanya lahan tersebut sekarang berada di dalam kendali PIK 2. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini kita akan saksikan penjelasan dari seorang ustadz, yang mana beliau ini juga adalah salah seorang pemimpin pondok pesantren di Cirebon. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teringat apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyan ardan mayyitatun fahiya lahu. Siapa saja yang membuka lahan yang telah mati, ya, yang tidak ada pemiliknya, maka yang membuka itulah yang dianggap sebagai pemiliknya. Nah, di sini kita akan melihat apa saja penjelasan dari para ulama tentang ahyaul mawat. Berikut insyaallah kita saksikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, beberapa pekan belakangan ramai PIK 2 Tangerang, yang kemudian ada salah seorang kiai yang membelanya bahwa itu merupakan tindakan ihyaul mawat, merawat tanah terlantar yang dibenarkan secara agama. Benarkah demikian? Kita cek langsung saja di kitab Fathul Qoribul Mujib di halaman ke-82. Di sini di Faslun fi ahkami ihyail mawat, pasal pembahasan tentang hukum menghidupkan tanah terlantar. Wa ihya'ul mawati jaizun bisyarataini, dan menghidupkan tanah terlantar itu diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ayyakunal muhyi musliman, orang yang merawatnya itu adalah muslim, orang Islam. Wa an takunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun lil muslimin. Yang kedua syaratnya adalah tanah itu tidak pernah dimiliki oleh seorang muslim. Syarat yang pertama yang menarik, ayyakunal muhyi musliman, orang yang mengelola, merawat tanah itu adalah muslim,
Ustadz, kalau kafir gimana yang ngelolanya? Nah, kita langsung ke sini ya. Amma dzimmi wal muahid wal musta'manu. Adapun orang kafir dzimmi, orang kafir muahad, orang kafir musta'man, falaysa lahumul ihya'u walau udzina lahumul imam. Maka dia tidak diperbolehkan untuk mengelolanya sekalipun diizinkan oleh pemerintah. Jelas. Kira-kira kalau PIK itu yang ngurus orang muslim atau orang kafir? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.